Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube PT Harijaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah pada hari ini kita mendatangkan tamu lagi, yaitu Komisaris PT Harijaya, Ibu Ernawati ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah Bapak, terima kasih. Oke Ibu, episode yang lalu kita membahas tentang histori PT Harijaya, tapi sekarang akan membahas tentang baby sister dan peluang kerja di saat ini. Nah, sebelum ke masalah yang lain Ibu, apa sih baby sister itu ya Bu ya? Babysitter adalah satu profesi di mana seseorang itu profesinya adalah mengasuh bayi dari nol baru lahir sampai usia 1 tahun. Itu babysitter. Kalau pengasuh anak itu adalah seseorang yang profesinya mengasuh dan menjaga anak dari usia 1 tahun sampai 5 tahun. Itu Bapak. Terus sama ART perbedaannya apa ya? Kan terkadang terbolak-balik tuh, atau persepsinya sama gitu baby sister sama ART tuh. Kalau bidang kerumah tanggaan itu ada beberapa profesi pekerjaan. Profesi pekerjaannya untuk bidang rumah tangga atau informal itu ada memang asisten rumah tangga yang pekerjaannya mengurusi pekerjaan rumah tangga dari mulai masak, bersih-bersih, sampai kebersihan taman, sampai tempat tidur, mencuci baju, menggosok, dan lain-lain. Tetapi kalau seorang babysitter dan pengasuh anak itu memang fokus pekerjaannya adalah mengurus atau mengasuh keperluan bayi dan anak, baik itu dari mulai makan minum sampai kesehatannya dan kebersihan kamar, juga tempat bermainnya atau keperluan mainannya. Nah, konotasinya mohon maaf aja, baby sister itu dia bukan sebuah profesi ya, tetapi dia nganggur, tidak ada kerjaan, lalu dia pengasuh anak. Nah, pendapat Ibu seperti apa gitu tentang baby sister? Jadi seorang babysitter itu tidaklah mudah. Pertama, seorang babysitter dan pengasuh anak itu harus mempunyai jiwa atau minat dalam bidang pengasuhan anak, mengasuh bayi dan anak. Dan itu dibuktikan dengan ijazah formalnya seperti apa. Kebetulan Harijaya kami pihak Diduka bekerja sama dengan LKP dan LPK Harijaya, juga beberapa kantor cabang yang ada di daerah perekrutan. Itu kebetulan Harijaya melatih juga ada tempat uji kompetensinya. Setelah lulus baru kami menempatkan melalui tempat-tempat penempatan kami untuk babysitter dan anak. Jadi tidak bisa seseorang itu hanya dianggap remeh bahwa menjadi seorang babysitter itu mudah, karena yang kita asuh adalah bukan benda atau barang, tetapi nyawa. Jadi dari mulai baru lahir sampai usia 5 tahun, dan itu usia emas dan tumbuh kembang. Makanya untuk seleksi kami pihak Diduka juga dilibatkan bekerjasama dengan LKP cabang Harijaya, juga TUK-nya. Jadi kebutuhan apa yang kami harus tempatkan, keterampilan apa yang harus dimiliki. Jadi tidak benar kalau mereka tidak harus memiliki. Yang kedua juga harus memiliki etika, attitude yang baik. Jadi etikanya juga bagus, jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Banyak persyaratan lain yang harus dimiliki sebelum menjadi seorang babysitter. Dan setelah itu belajar di LKP, jadi dia harus dari sebelumnya yang belum mengerti apa-apa, hanya minat berbakat saja. Setelah belajar baru itu pun ada tes kembali pada saat kami akan menempatkan itu, Bapak. Nah, sejauh mana peluang ya di dunia kerja dia sebagai baby sister yang mempunyai sertifikat ataupun mempunyai ijazah selaku baby sister itu? Seorang babysitter dan pengasuh anak yang baik dan profesional
berkompeten itu dibuktikan dengan dia mempunyai ijazah atau sertifikat lokal yang dikeluarkan oleh LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan, dan lembaga pelatihan kerjanya dikeluarkan itu dari ijazah lokalnya dulu. Setelah itu mengikuti uji kompetensi. Yang lebih bagus adalah yang kami harapkan pada saat kami menempatkan ada sertifikat dari UJK. Jadi uji kompetensi yang bersifat berskala nasional maupun internasional. Dan peluang untuk bekerja itu sebenarnya tidak hanya di sektor rumah tangga saja, Bapak. Jadi seorang babysitter dan pengasuh anak itu tidak hanya mengasuh bayi dan anak di dalam rumah tangga, bahkan kami juga sekarang mulai menempatkan ada peluang baru babysitter dan pengasuh anak itu untuk di yang pulang pergi, untuk di apa, di daycare, ada juga di PAUD atau TPA seperti itu. Jadi pembelajaran yang kami tambahkan minta untuk di bidang pelatihan LKP dan LPK cabang Hadijaya itu ditambahkan ada pembelajaran untuk daycare. Jadi pada saat seorang babysitter atau pengasuh anak itu bekerja tidak hanya di rumah tangga tapi juga bisa mendampingi anak saat belajar gitu. Dan peluang barunya adalah ada beberapa alumni yang sudah dilatih dan ditempatkan melalui Diduka Hadijaya mendirikan daycare dan TPA. Jadi ada peluang kecakapan kerja, ada juga untuk kewirausahaan juga bisa, Bapak. Jadi tidak hanya di rumah tangga saja. Itu dari Duka ya, tadi ada istilah Duka itu. Di Duka sendiri sekarang ini dunia penempatan itu harus bekerja sama, atau kami inilah bagian penempatan itu bisa dikatakan dengan industri dunia kerja atau untuk bagian menempatkan. Jadi Hadijaya bekerja sama dengan pelatihan-pelatihan cabang Hadijaya. Sekarang tidak hanya melatih saja, tetapi setelah selesai pelatihan mau diarahkan kemana? Nah, itulah Hadijaya punya manajemen sendiri bagian pelatihan, tapi kami bagian penempatannya atau industri dunia kerja yang menempatkan setelah mereka pelatihan lulus dan mereka akan bekerja, itulah melalui kami industri dunia kerja atau PT Penempatan. Tadi dikatakan bahwasannya Hadijaya sebagai Diduka ya. Nah di sini kira-kira baby sister di PT Hadijaya itu ditempatkan di mana saja gitu saat ini? Untuk saat ini kami PT Hadijaya penempatannya masih Jabodetabek dan seluruh kepulauan Indonesia, tetapi yang sekarang ini masih terfokus Jabodetabek dan Batam juga Kepulauan Riau. Itu untuk kuota penempatan setiap tahun keseluruhan itu kami merekrut dan menempatkan yang kami laporkan untuk Kementerian Tenaga Kerja bagian penempatan itu 1.000 calon tenaga kerja, tetapi kuota tersebut kami belum bisa memenuhi, terutama bidang babysitter itu kurang lebih harusnya 500-an. Ditempatkannya di skala rumah tangga atau di mana gitu? Iya, kalau untuk sekarang tadi saya sampaikan untuk di kerumah tanggaan menempati 70%. Dari kuota 350 itu 70% untuk di kerumah tanggaan. Sisanya kami mulai membuka celah atau peluang baru untuk penempatan yang pulang pergi, khususnya untuk di daerah perkotaan Jabodetabek, Jakarta. Kenapa sekarang ini ada peluang untuk babysitter atau pengasuh anak yang pulang pergi? Karena sekarang minimnya lahan hunian yang terbatas. Banyak keluarga muda yang tidak mau terlalu repot. Jadi kayak apartemen, kamar hanya satu. Jadi hanya pagi, pulang sore setelah bapak ibunya selesai bekerja, pulang dari bekerja, dia bisa pulang. Atau penempatannya di daycare atau TPA. Apakah masih membutuhkan baby sister untuk saat ini? Peluang menjadi seorang babysitter untuk dalam negeri saja sekarang kami kesulitan untuk merekrut calon tenaga kerja. Kenapa? Karena pergeseran gaya hidup, pergeseran minat itu sekarang ini banyak pabrik berdiri di daerah. Jadi untuk calon babysitter itu Hadijaya masih
sangat-sangat membutuhkan untuk calon tenaga kerja, terutama kaitan untuk babysitter dan pengasuh anak. Kalau boleh tahu kisaran gajinya itu Baik. ya berapa, atau di tingkat rata-rata dengan pegawai lain itu gajinya di atas atau di bawah kira-kira? Kalau dihitung dari kisaran UMK pegawai formal atau pekerja formal, sebenarnya seorang babysitter gajinya melebihi dari UMK kalau dihitung, karena gaji bersih untuk seorang pemula babysitter aja sudah 3.200.000, 3.300.000 itu pemula. Yang sudah berpengalaman bisa di atas 4 juta. Itu bersih hanya gaji saja. Untuk 3 bulan awal, kalau tidak mengambil cuti, 1 bulan dapat cuti 2 hari. Tidak mengambil cuti 1 harinya mengganti uang pengguna jasa atau pihak majikan mengganti uang 150.000 per hari. Jadi 2 hari udah 300.000. 3 bulan awal mendapat kostum atau baju untuk seragam 2 setel 3 bulan awal. 3 bulan selanjutnya 1 setel. Belum mendapatkan juga peralatan mandi, sabun, sikat odol, pembalut dan lainnya. Yang kedua, mendapatkan tempat tinggal kalau yang tinggal di dalam. Makan sudah ditanggung. Dan setelah selesai masa kontrak 1 tahun, kalau untuk luar pulau mendapatkan tiket pulang dan tunjangan hari raya atau mungkin bonus lainnya. Oke pemirsa, kita pertanyaan terakhir ya ke Ibu Ernawati ya, selaku komisaris utama. Beliau sangat paham sekali ya tentang baby sister dan penempatan. Ataupun para pemirsa yang lagi nonton video ini, kira-kira kemana untuk melamar PT HDJ sebagai baby sister? Baik, untuk menjadi seorang babysitter memang sebelum melamar harus mempersiapkan dulu kesiapan baik fisik dan mental, karena menjadi seorang babysitter itu memang gajinya lumayan besar, tetapi tanggung jawabnya juga lumayan besar, karena yang diasuh ini tidak atau yang dirawat tidak bukan barang tetapi nyawa. Dan tapi disitulah nilai keberkahan dan ada nilai ibadah lain yang mungkin tidak dipunyai oleh profesi lain. Karena menjadi seorang babysitter atau menjadi pengasuh anak itu membantu mungkin ibunya lagi bekerja mencari nafkah atau mencari tambahan penghasilan, dan itu menjadi satu nilai ibadah tersendiri. Yang kedua, seandainya yang diasuh ini menjadi seorang pemimpin yang Masya Allah ya ternyata, dan pahala itu akan terus mengalir pada saat dia memperlakukan bayi dan anak itu benar-benar seperti anak sendiri, seperti adik sendiri, seperti keluarga sendiri. Itu banyak nilai ibadahnya yang bisa kita dapat. Yang kedua, benar-benar mempersiapkan ada SOP, standar operasional perusahaan yang harus diikuti, terutama untuk selesai pembelajaran 3 bulan awal diberikan HP itu pada saat biasanya Sabtu Minggu, karena pengguna jasa atau majikan tidak mau terganggu atau terganggu konsennya. Tetapi kita selalu sampaikan ke calon tenaga kerja yang memang berminat menjadi seorang babysitter, apabila dia mengalami atau ada masalah tertentu atau mungkin yang mengganggu pikiran dan yang lain, kita minta untuk dia resign atau istirahat saja, kita akan gantikan yang lain. Jadi seleksi dan sehat jasmani dan rohani itu perlu. Kedua, tidak mabuk kendaraan dan harus tahan dengan biasanya kan kalau bayi dan anak di perkotaan pakai AC, jadi tidak boleh gampang masuk angin gitu Pak. Dan itu sudah dilatih. Dan jam tidurnya biasanya kalau baby kurang dari 3 bulan agak berkurang. Tetapi untuk mendaftar bisa melalui kantor-kantor cabang Adijaya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Palembang. Ada juga bisa melalui media sosial kita yang nanti kita akan cantumkan ya Bapak. Atau kita di beberapa daerah ada petugas lapangan, kita juga ada koordinator lapangan. Saya rasa itu yang bisa kami aturkan. Ya, terima kasih Bu Erna. Para pemirsa, peluang besar banget ya bagi yang ingin bekerja, khususnya perempuan yang nggak punya sertifikat baby sister,
untuk bekerja di tempat Hadijaya Jaya, silahkan hubungi ya di kolom yang ada di bawah ini. Dan juga yang mau belajar baby sister untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai baby sister, silahkan bisa hubungi juga. Itu bekerja sama dengan LKP cabang Hadijaya dan itu mendapatkan anggaran bantuan dari pemerintah melalui Kemendikbud. Saya tidak ada istilah menganggur, ternyata peluang sangat besar kita manfaatin ya untuk bekerja dan untuk kebaikan ekonomi kita dan keluarga. Terima kasih Bu Ena. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.